Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mengaji kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah atau halaman 27 dengan tema yaitu keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis nomor 71. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana bin Wahab an Yunusa an ibn Shihabin qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyata khatiban yaqulu sami'tu an-nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadil amatu qaimatan ala amrillahi la yadruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi. Bab, satu bab atau pembahasan yang yaitu yang judulnya atau temanya siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepada orang tersebut. Hadis nomor 71. Sahabat yaitu Imam Bukhari diceritakan oleh Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Ufair berkata, saya diceritakan oleh Ibnu Wahab yang sumbernya dari sahabat Yunus yang sumbernya dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, saya mendengar Muawiyah adalah orang yang berkhutbah, di mana Muawiyah adalah orang yang berkhutbah. Ia Muawiyah berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, siapa yang dalam khutbahnya Muawiyah itu khutbahnya adalah khutbah yang didengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya Rasulullah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang tersebut, dikehendaki orang yang baik, maka orang tersebut dipahamkan oleh Allah ilmu agama. Sesungguhnya saya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membagi ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membagi ilmu. Dan umat atau bangsa ini tidak selesai yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah itu tidak memberi bahaya kepada umatku, seperti halnya tidak memberi bahaya kepada orang yang di belakangnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya adalah Nabi Muhammad adalah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana qasimun wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Allah adalah yang memberi ilmu kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu saya adalah orang yang membagi ilmu. Dengan demikian, para pemirsa, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menjadi semangat, menjadi motivasi bagi kita semua. Hendaklah anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, dekatkan mereka dengan majelis ilmu, majelisnya yaitu ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar Al-Qur'an, belajar hadis, belajar ilmu agama. Karena dengan memahami ilmu agama, maka termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik, orang yang sangat baik, orang yang sangat berkah. Seperti halnya ini adalah khutbah yaitu sahabat Muawiyah sebagai seorang khatib yang menyampaikan yaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin."
dalam khutbahnya Muawiyah, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat baik atau sangat berkah, maka orang tersebut dipahamkan ilmu agama. Saya Rasulullah adalah orang yang membagi, dan Allah adalah orang yang memberi ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini perlu yaitu jembatan. Saat belajar ini harus perlu dengan guru yang guru yang benar, guru yang sahih, guru dari guru dan seterusnya. Tidak hanya belajar secara mandiri atau otodidak, tapi yang lebih penting ini adalah belajar dengan guru, karena dengan belajar dengan guru akan lebih terjaga kebenarannya. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu seterusnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat dan seterusnya. Maka orang yang belajar ilmu agama sama dengan adalah orang yang yaitu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fahmi fil ilmi. Bab memahami tentang ilmu. Haddatsana Aliun qala haddatsana Sufyanu qala li Ibnu Abi Nujaihin an Mujahidin qala sahibtu Ibna Umar ilal madinati falam asma'hu yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa hadisan wahidan. Qala kunna indan Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa utiya bijumarin faqala inna minasyajari sajaratan misluha kamasalil muslimi fa aratu an aqula hiya an-nakhlatu faidan ana aswarul qaumi fasakitu qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlatu. Artinya adalah bab memahami dalam ilmu agama. Imam Bukhari diceritakan oleh Ali, sahabat Ali. Sahabat Ali berkata, kami diceritakan oleh sahabat Sufyan. Sahabat Sufyan berkata, telah berkata kepadaku, yaitu Ibnu Abi Nujaih telah berkata kepadaku, yang sumbernya dari sahabat Mujahid. Sahabat Mujahid berkata, yaitu sahibtu, saya menemani. Saya yaitu Mujahid berkata, saya menemani Ibnu Umar. Saya menemani sahabat Ibnu Umar ke kota Madinah. Kemudian saya kemudian tidak mendengar satupun di mana yaitu Ibnu Umar menceritakan yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang saya dengar adalah satu hadis saja. Kemudian sahabat Ibnu Umar berkata, kita semua ini adalah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya yaitu imam sahabat Ibnu Umar, kemudian diaturi atau diberi Rasulullah SAW yang berupa manggar kurma, diberi manggar kurma. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian dari pohon adalah ada satu pohon, yang satu pohon itu adalah sepertinya adalah seperti seorang muslim. Maka aku yaitu Ibnu Umar yaitu ingin menjawab, yaitu mengatakan bahwasanya yang disebut satu pohon yang seperti orang muslim itu adalah pohon kurma. Karena aku yaitu Ibnu Umar adalah orang yang paling muda pada kaum tersebut yang dibicarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku yaitu Ibnu Umar kemudian diam saja. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dimaksud pohon yang sama dengan seorang muslim adalah dia adalah pohon kurma. Pohon kurma ini adalah pohon yang segala sesuatunya ini adalah bermanfaat. Di Indonesia ini seperti pohon, yaitu pohon kelapa. Segala sesuatunya pohon kelapa itu ada manfaatnya. Maka di sini ada tasbih atau penyerupaan orang muslim dengan pohon kurma dalam hal manfaatnya. Seperti halnya pohon kelapa, semuanya ada manfaatnya. Seperti halnya ketela itu juga sama. Pohon-pohon yang semua organ pohonnya atau unsur-unsur pohon itu bisa dimanfaatkan. Ini adalah seperti orang muslim.
kita semua harus bisa memberi manfaat kepada orang lain. Seperti pohon kurma, seperti kalau di Indonesia ada pohon kelapa, ada pohon yaitu pohon ketela, kemudian pohon yang lain yang semuanya bisa dimanfaatkan. Ini adalah tasbih atau perumpamaan atau metafora dari Rasulullah SAW. Hendaknya kita orang Islam ini adalah seperti pohon kurma dalam hal memberi manfaat, memberi kebahagiaan kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhtibati fil ilmi wal hikmati. Wa qala Umarun radhiyallahu anhu tafaqahu qabla an tasudu. Wa qad ta'allama ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Bab yaitu sungguh-sungguh dalam belajar ilmu dan yaitu bijaksana atau kebijaksanaan. Sahabat Umar berkata, yang katanya adalah sebagai berikut kata sahabat Umar, pahamilah kamu semua, pahamilah atau belajarlah atau memahamilah kamu semua sebelum kamu semua menjadi pemimpin. Maka sungguh para sahabat Nabi Muhammad SAW sungguh telah belajar di masa tua umurnya. Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka semua sungguh di masa tuanya itu belajar bersama dengan Rasulullah SAW. Ini adalah kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis nomor 73, Shahifah 29 pada kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Humaydi qala haddatsana Sufyanu qala haddatsani Ismailu ibnu Abi Khalid an ghairi ma haddatsanahu Az-Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hasada ila fisnataini rajulun atallahu malan fasallatu ala halaqati fil haqqi wa rajulun atallahu al-hikmata fawa yaqdi biya wa yu'allimuha. Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Humaydi berkata, kami diceritakan oleh sahabat Sufyan berkata, kami diceritakan oleh sahabat Ismail bin Abi Khalid atas selain sesuatu yang telah diceritakan yang telah diceritakan oleh Imam Zuhri. Imam Zuhri berkata, saya mendengar sahabat Qais bin Abi Hazim berkata, saya mendengar Abdullah bin Mas'ud telah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu kedengkian kecuali di dalam dua perkara. Dua perkara ini adalah boleh dengki atau boleh hasud. Tidak ada hasud atau dengki kecuali bolehlah hasud itu kecuali dua perkara. Yang pertama adalah seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa harta. Kemudian harta itu kemudian adalah kuasakan dalam perkara yang hak sebelum harta itu menjadi sirna. Jadi kalau kita diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala suatu harta yang banyak, maka kuasakan harta itu menuju jalan kebenaran, menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum harta itu menjadi sirna. Karena harta itu kalau tidak ditasarufkan dengan sebaik-baiknya, maka harta tersebut juga akan menjadi hilang, menjadi sirna. Maka kalau kita semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuasakan harta panjenengan semua, di mana Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan harta yang lebih kepada kita semua, kepada kaum muslimin dan muslimat, maka gunakan harta itu untuk kepentingan agama, untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan majlis taklim, untuk kepentingan sekolah madrasah, untuk kepentingan yaitu masjid, mushola, pembangunan jariah dan seterusnya. Maka itu adalah harta yang bermanfaat yang akan bertemu di akhirat nanti. Apabila harta itu tidak ditasarufkan, digunakan perkara yang hak, maka harta itu akan sia-sia, tidak ada manfaatnya dan tidak akan ditemu di akhirat. Harta yang akan ditemu di akhirat ketika harta itu adalah harta yang bisa bermanfaat untuk orang banyak.
harta yang akan menjadi ladang ibadah untuk kita semua, dan di akhirat akan kita temui amal-amal kita ketika kita semua mampu untuk memberikan bantuan, untuk memberikan yaitu jariah, amal jariah, infak, sedekah kepada seorang lain, yang memberikan infak kepada untuk pembangunan dan seterusnya. Disitulah nanti menjadi ladang ibadah, di akhirat akan kita temui. Amin Allahumma amin. Wa rajulun atahullahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah boleh hasud, yaitu dalam hal yang kedua, yaitu seseorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut, tidak hanya mengamalkan, juga mengajarkannya. Jadi kalau kita semua ini adalah orang yang berilmu, maka jangan lupa mulang, jangan lupa mucal, jangan pula mengajar, mendidik, membimbing, mengajar kepada orang lain. Karena dengan begitu maka ilmu yang kita punya adalah ilmu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, ilmu yang yaitu nanti akan bisa dimanfaatkan orang lain, begitu seterusnya orang lain akan mengajarkan kepada orang lain dan seterusnya. Maka kita semua ini itu adalah bagian daripada amal jariah, yaitu amal yang pahalanya selalu mengalir di saat kita mengajarkan ilmu kepada anak kita, kepada anak didik kita, kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita. Itu adalah bagian dari amal kita, pahalanya selalu mengalir. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alimhu al-kitab. Haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Khalidun an Ikrimata an Ibnu Abbasin qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma alimhu al-kitab. Bab yaitu tentang doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa doa, ya Allah ajarkanlah kepada ia, yaitu kepada Ibnu Abbas ilmu, ajarkan kepada ia, yaitu Ibnu Abbas kitab, yaitu kitab Al-Quran. Hadis nomor Sahih Bukhari, hadis nomor 75. Imam Bukhari diceritakan oleh Abu Ma'mar. Abu Ma'mar berkata, kami diceritakan oleh Abdul Waris. Abdul Waris, sahabat Abdul Waris berkata, kami diceritakan oleh Khalid yang sumbernya dari Ikrimah. Ikrimah sumbernya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan kepadaku dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa yang berupa Allahumma alimhul kitab, yaitu doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya Allah ajarkanlah kepadanya, yaitu kepada Ibnu Abbas, yaitu ajarkanlah Al-Quran. Maka sahabat Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang alim dengan Al-Quran, karena sahabat Ibnu Abbas mendapat barokah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini perlu diajarkan kepada anak kita sebagai orang tua, sebagai pendidik. Kita harus bisa mendoakan kepada anak-anak kita. Kita harus setiap saat, setiap waktu harus mendoakan kepada peserta didik kita, murid-murid kita. Ya Allah, Allahumma alimhul kitaba, Allahumma alimhul kitaba, Allahumma alimhul kitaba. Ya Allah ajarkanlah kepada mereka, yaitu pemahaman kitab Al-Quran. Anak-anak didik, peserta didik, anak didik, murid yang bisa memahami Al-Quran, memahami yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dengan demikian para pemirsa, pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, semoga dengan barokahnya ngaji pada kesempatan ini, semoga kita semua selaku orang tua atau pendidik dan juga segenap keluarga kita, anak-anak kita, min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Allah menja'alna wa auladana ya Allah min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Quran. Jadikanlah kami ya Allah, jadikanlah kami ya Allah dan anak-anak kami ya Allah orang-orang yang ahli ilmu, orang yang ahli kebaikan, orang-orang yang ahli Al-Quran, seperti doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas. Kita semua ini harus selalu mendoakan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, siswa kita, murid kita, di mana saja. Itu adalah bagian dari amal baik, mendoakan kepada anak-anak kita sendiri, juga kepada para murid-murid kita,
Allahumma alimhumul kitaba. Kalau kita punya anak laki-laki berarti Allahumma alimhu al-kitaba. Kalau kita punya anak perempuan berarti Allahumma alimha al-kitaba. Ajarkanlah iya ya Allah, yaitu kitab Al-Quran. Kemudian seperti halnya kalau anak-anak kita banyak, Allahumma alimhumul kitaba. Kalau anak kita ini adalah perempuan semua, banyak yang anaknya perempuan semua, maka Allahumma alimhunnal kitaba. Kalau kita yaitu mendoakan kepada murid-murid kita, peserta didik kita, maka doa kita Allah adalah Allahumma alimhumul kitaba, Allahumma alimhunnal kitaba. Ya Allah, ajarkanlah mereka ya Allah, laki-laki maupun perempuan, bisa memahami Al-Quranul Karim. Allahumma amin. Seperti doa yang biasa kita ucapkan, Allahumma jalna wa auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair, wa la taj'alna wa ayyahum min ahli syarri wal dhair. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak kami adalah orang yang ahli ilmu dan orang yang ahli kebaikan, wa ahlil Quran, dan juga orang yang ahli Quran. Dan jangan jadikan anak-anak kami adalah orang yang ahli keburukan dan orang yang ahli bahaya kepada orang lain. Maka para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk selalu berdoa. Berdoa adalah ibadah. Berdoa pasti kita yakin optimis akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita selalu berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah optimisme bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua itu sama halnya doanya para nabi kepada umatnya. Doa orang tua adalah terkabul seperti doanya para nabi kepada umatnya. Doa guru, doa pendidik adalah doa yang terkabulkan seperti halnya doa yaitu para nabi kepada umat-umatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada anak-anak kita, kepada kaum-kaum kita, kepada bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga diberi selamat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berdoa untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan segenap yaitu anak-anak kita, peserta didik kita, murid-murid kita. Semoga mereka termasuk orang-orang yang ahli Quran, seperti halnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yaitu sahabat Ibnu Abbas. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang ahli hadis, orang-orang memahami ilmu agama, sehingga kita dan anak-anak kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, sebagai orang yang barokah, sangat baik, sangat barokah. Amin, Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.